selamat datang di Lasik. Lagi asik cerita bareng Indi. Tepuk tangan. Jangan heboh gitu kan ke teman gue. Ya itu, gue heran ya, Di. Lu tidur emang dari jam 7-an gitu atau gimana, Di? Enggak, jadi sebenarnya gue kalau misalnya siang gak tidur, itu abis buka puasa gue bisa tidur sampai sahur. Tapi sebenarnya gue kadang jam 11 tuh udah bangun, Dok. Cuma kemarin gak tau kenapa gue bangun 2:30. Jadi Ya. maaf ya. Jadi tuh kemarin kita pengen rekaman sama Indi, tapi dia bangunnya jam 2:30. Ya, bagus, udah gue tungguin. Kata gue kan, gue seneng awalnya di kenapa? Karena kan kita janjian jam 11 ya. Iya. Jam 11 terus pas jam 11 anjir masih pada nonton lagi, kan nggak enak kan gue usir gitu, masih pada nonton, masih pada berisik. Terus jam 12 nih kayaknya nih udah pada sepi kan. Pada sepi, Indi kok nggak bales-bales, Masih kata gue. sepi. Nggak, tapi enakan jam segituan sih, jam 12. Iya sih, biar sepi banget. Soalnya ini tadi gue juga ngusir di masih pada nonton. Terus aduh gimana ya, masa ada nonton ada podcast gitu, terus gue usir deh. Ya udah nggak apa-apa, bagus. Bapak. Oh ya, kita kali ini bakal ngomongin Hai Bye Mama. Gue sebenarnya nonton ini juga karena ini, Kendi, karena rekomendasi lu yang lu komen di di DM. Di DM. Karena menurut gue tuh film drakor ini tuh kayak wajib banget ditonton gitu. Daripada yang satu tuh yang bikin emosi mulu. Apa tuh yang bikin emosi? Itu tuh ada yang pelakor-pelakor. Oh. Itu apa sih yang pelakor-pelakor? Sumpah, gue nggak tahu. Tapi gue tahu kasusnya yang netizen Indo yang komen ke ini kan, komen ke artisnya. Itu tahu nggak? Iya, ya. Itu tuh apa itu nama dramanya apa? Award of the Merit ya kalau nggak salah. Oh itu tayang tahu di Trans TV. Iya sumpah, dia tayang di Trans TV guys. Itu dramanya udah lama atau masih kayak 2020 gitu? Atau baru 2020, baru banget, kayak baru tamat, gak tau sih masih ongoing atau udah tamat, tapi udah muncul di TV nanti hari Senin kalau nggak salah. Oh itu pelakor-pelakor, gue nggak ngikutin. Soalnya udah kesel dulu. Kenapa? Iya, kenapa nggak Hai Bye Mama aja coba ya? Aduh. Oh iya, ngomongin kan lu berarti udah pernah nonton dong. Maksudnya lu pencinta drakor atau karena lagi kuarantin jadinya lu nonton drakor gitu? Iya sih, gue dari dulu kayaknya udah drakoran sih. Dari dulu ya? Kalau gue kan karena gue tuh dulu kan kalau SMA kan ada tuh temen gue yang suka banget ini kan K-pop gitu, Indo Korea. Terus gue bingung, mereka tuh suka di kelas kan nonton gitu, terus heboh sendiri kan, terus kayak gitu kan, gue ini apa sih gitu. Terus sampai akhirnya doi gue nyaranin tuh, pokoknya dia Chloe gitu kan. Gue lagi nonton apa ya, Netflix tuh lagi enak, Sex Education kan. Lagi nonton itu, terus Chloe terus ya udahlah nonton Chloe. Anjir ternyata seru banget. Gue nyengir iya sih. Waktu itu Chloe lagi emang kayak lagi boomingnya banget kan. Iya. Terus katanya dia ngalahin rating ini juga, Goblin tuh. Gak tahu tuh Goblin. Lu udah nonton di Goblin? Belum. Oh iya. Terus berarti lu orangnya udah nonton drakor dari lama ya? Sebenarnya dari lama. Cuma sempet stop, terus habis itu muncul drakor apa ya? Gue lupa deh. Lu Who Are You School 2015, tapi itu kan drakor udah lama ya. Terus habis itu banyak yang nyaranin juga, coba deh nonton yang baru-baru. Terus akhirnya ada yang rekomen juga nonton Hai Bye Mama. Ya udah, akhirnya gue nge-stucknya di Hai Bye Mama sih. Terus ya udah. Oh iya,
lu nonton drakor di platform apa sih? Kan gue lihat orang ada di TVN ya. TVN. Itu lu di mana biasanya? Gue tuh biasanya di drakor, kalau nggak drakor ID, di dramaku, tapi katanya dramaku udah dihapus deh, tapi nggak tahu ya. Itu legal kan ya? Sibuk kan. Legal nggak sih? Nggak tahu, gue nggak ngerti. Nggak tahu ya. Gue ya udahlah, gue nonton aja. Andy, lu kalau nonton series gitu sehari berapa sih nih minimal? Gue penasaran deh orang-orang deh. Gue tuh kadang tergantung ini ya, kan gue kan karena pakai kuota ya, gue bukan anak wifi. Jadi kayak kalau misalkan menurut gue, kalau gue lagi awet, itu sehari tuh gue ngabisin 2 episode. Nah kalau misalkan gue bener-bener boros banget, gue bisa tuh sehari ngabisin 4 atau 5 episode gitu. 4 atau 5. Iya. Gue nggak kuat, gue maksimal 3 sih. Sumpah nggak kuat, apalagi. Gue juga sebenarnya nggak kuat cuma rasa penasarannya tuh ada banget. Itu tuh gue keselnya tuh kadang di terakhir tuh bikin apa ya? Iya, bikin aduh sayang penasaran banget. Kalau nggak pengen lanjutin tapi ya udah, tapi tetap gue lanjutin sih. Kalau nggak lanjutin kayak aduh. Terus gue tuh keselnya kalau udah terjebak kayak gitu nih, udah di akhir nih, aduh tanggung nih, penasaran nonton lagi, nanti tanggung nih. Gitu terus. Jadi bablas anjir, makanya kesel gue. Parah sih. Oh iya kan gue nonton banyak review juga gitu, terus gue tanya teman-teman gue, terus pada nangis nih. Lu nangis nggak sih? Nonton apa nih? Nonton ini, nonton Hai Bye Mama. Nangis banget Dok, gue setiap episode tuh nangis. Jadi dia emang gimana ya, bikin bener-bener. Ada satu episode yang ini boleh spoiler gak sih? Nggak apa-apa, bilang aja. Oh nggak apa-apa. Lu udah nonton kan? Udah dong. Ini sebenarnya gue kan semenjak ini kan suka nonton drakor gitu. Terus setiap drakornya tuh gue tulis di catatan gue, apa yang gue suka, apa yang gak gue suka gitu. Iya, gue tuh paling sedihnya pas, lu tau gak sih yang episode yang siapa sih yang guru TK itu yang mau nikah? Gue lupa deh namanya. Iya, lupa namanya. Yang bapak yang meninggal. Iya tahu. Yang dia mau nikah itu, gue bener-bener kayak sedih banget aja. Ya, ini gue juga kasih review jujur juga ya. Gue awalnya nggak apa ya. Awalnya gue mikir kalau ini bakal yang yang kayak drakor kehidupan biasa gitu, realistis. Kayak Itaewon, kayak Chloe gitu. Iya, gue juga awalnya mikirnya kayak gitu kan, pas awal banget nonton. Tapi kalau pas episode 1 aja, tapi itu udah sedih loh. Itu udah nangis loh gue. Gue nggak suka karena genrenya mungkin ya, ini kan genre fantasi gitu, maksudnya kan kayak arwah hidup gitu. Gue rada nggak suka, apalagi yang nembus-nembus gitu kan. Sumpah itu gue awalnya ya ternyata drama gini, tapi masih penasaran tuh gue nggak mau. Juga soalnya kata temen gue tuh agak seru juga kan, terus ya gue penasaran dong. Terus ya udah gue nonton tuh, lanjutin sampai episode 2, terus kayak ya udah sedih. Lanjut terus ya. Iya, lanjut terus udah sampai tamat. Awalnya kan itu kan dibuka sama ini Cinta Pandangan Pertama kan, dari situ. Iya. Gue tuh mikir, oh ini dari episode pertama atau berapa ya, pokoknya mereka udah jatuh cinta gitu kan. Wah ini kayaknya ceritanya bukan tentang cinta-cintaan nih berarti nih gitu. Bener. Ternyata gue awalnya mikirnya tentang itu loh, kayak tentang percintaan gitu kan awalnya. Karena kan dari awal kan kayak temennya yang siapa sih ya namanya itu, lupa deh. Siapa? Kayak gue nyatet kok. Mau comblangin gitu. Temennya si dokter ya? Si dokter namanya Gyu Gengsang. Ganghwa ya? Ganghwa. Itu temennya ya? Gyu Gengsang.
namanya susah-susah tuh. Gue tuh jujur ya, gue keselnya sama drakor tuh inget namanya anjir. Iya. Tapi Sayuri gampang loh Iya, namanya. cari Sama Minjong. oh, Minjong tuh juga gampang. Minjong Ya, tuh lanjut. Tadi kan iya. ternyata bukan tentang cinta-cintaan gitu, terus tentang keluarga. Nah ini gue kenapa suka ini karena tentang keluarga. Gue suka Iya, nih yang tentang keluarga gini. Terus parah. gue ngerasain, wah itu keren banget sih si apa Chogangwa ya, gue lupa namanya. Oh, yang suaminya Sayuri. Ya Chogangwa ya suaminya Sayuri. Iya, Yang Gangwa. lu tau nggak, inget gak yang Chogangwa nangis di depannya ada Heeh. Sewo, terus di depannya ada bapak mamanya Sayuri. Iya, tahu. Ingat gak? Itu sumpah itu Itu gue anjing itu keren banget anjir, aktingnya parah. Gue itu gue sedih. aduh, Kenapa ya gue setiap episode selalu nangis padahal maksudnya belum mungkin menurut orang-orang itu belum sedih tapi gue udah iya udah nangis. kayak feel-nya dapet banget gitu. Coba itu kayak aku tidak bisa napas itu, pokoknya kata-katanya tuh anjing, Iya, gokil sih. parah sih. Ya ampun. Sama Kayak pengen nonton berulang-ulang gitu. gue Sama tuh apa? suka ininya Apa? biasanya tuh di awal scene apa di akhir tuh Haibama Mama suka ngasih ini narasi-narasi yang ini loh, kata-kata mutiara Oh, gitu. Itu mm-mm. anjir itu bikin bikin mikir mikir sendiri gitu, jadi apa ya, Iya, jadi gue mikirin hidup juga. iya bener banget. Sumpah mikirin hidup Jadi aja. ini tuh Drakor tuh kayak bikin kita sadar gak sih? Iya, ya karena itu jadi akhirnya kita tahu cerita Iya, tentang orang mati ya, walaupun kan fiksi ya, iya, tapi kan apa ya, kalau dipikir-pikir ini bisa juga sih orang mati mikir gini gitu. Gimana masing-masing masing-masing karakter tuh yang arwahnya iya, punya masalah iya, bener-bener. penyesalan Eh, sama mm, aduh, terus yang bunuh diri. yang bunuh diri lah. Itu seru sih. Nah, itu makanya yang di rating gua tuh di SG, Hmm, yang kenapa ceritanya gua kasih 3 doang. Ini pendapat gua doang ya. Ceritanya gua kasih ya, 3, karakternya gua kasih 5 gitu. hmm, Soalnya emang karakternya unik-unik gitu. Jadi karakternya bisa bikin kita empati gitu, bisa bikin kita iya, peduli kan. bener, bener. Nah, ini ceritanya nih. Ini dari sisi gue ya. Kenapa gue nggak kurang suka? Karena gue sebel nih. Gue sebel banget. Karena Kenapa? ini kan Sayuri kan hidup nih, hidup lagi Ya, pas pas dia maki-maki dewa kan. heeh. Nah, dia maki-maki dewa. Terus kita sepanjang episode gitu sampai akhirnya dikasih tahu kalau ternyata dia hidup kembali karena doa ibunya kan. Karena doa Iya, ibunya. Itu itu gue kesel karena informasi tentang dia hidup kembali karena doa ibunya tuh di akhir iya, iya, episode. Gue kesel iya karena bener. karena sebelum episode itu kita mikirnya ini dewa ngapain sih ngasih Chihiro Iya, hidup. Gue iya kesel bener. buat Soalnya apa. kayak dia kan Nah, maki-maki dewa kan, terus nah, dia betul. dewa ngasih kesempatan buat si Sayuri hidup. Hmm, Sedangkan yang arwah-arwah yang lain tuh jadi pada mau maki-maki dewa juga iya. nggak sih? Itu yang gue kesel, apa sih ini nggak masuk akal gitu. Gue sampai udah mau akhir tuh, tapi masih belum episode akhir. Gue mikir ini cerita dibikin Cayuri hidup apa cuma dibikin-bikin Apa? doang ya gitu, cuma Iya. mau biar cerita cerita jalan aja gitu, dikasih aja hidup. Ternyata karena doa ibunya ya. Setelah karena doa ibunya itu gue langsung di situ gue udah mulai mata gue udah berkaca-kaca gitu-gitu. Gue baru bisa Itu juga, ya itu juga kan dari dukunnya, dukunnya. Iya benar, dukunnya dari kan yang dukunya. tahu. Emang sih Soalnya Pak, dukunnya juga minta jawaban gitu iya kan minta ke dewa. jawaban. Iya, katanya dijawab karena ibunya. Doa U- ibu. Udah dikasih clue sih pas episode berapa tuh. Gue tuh nggak inget kalau episode-episode dikasih Gue clue juga nggak ingat.
ini yang kertasnya goyang-goyang gitu, kalau lu inget Bi. Oh Tapi iya, tapi dikasih clue-nya cuma goyang-goyang doang, iya, enggak nggak dikasih apa-apa, cuma tulisannya. iya cuma itu yang di atas terus gue yang sendiri gitu kan dia punya si ibunya Chayuri. Iya, gue tuh sepanjang film kenapa nggak bisa, maksudnya nggak bisa kayak naruh hati gue banget gitu, jadi gue bisa nangis karena itu gue sepanjang film tuh mikir gue ini kenapa ya. Lu, oh, kalau lu mikir ya dari sepanjang film. Gue Kalau tuh gue tuh enggak, apa sepanjang film tuh gue gimana ya, kayak langsung ngeliat pokoknya orang lain tuh gue nikmatin ya udah gitulah, lu makin nikmatin gitu. menangisnya banget, makin sedihnya banget sih. Nih gue tuh ya, gue Hmm. nggak sukanya tuh sama pas awal tuh sama si ini loh, Minjong, Oh Minjong, tahu kan Minjong? ya Dia tuh kayak apa ya, nggak kayak ibu pada umumnya nggak sih, kayak iya iya. dia makanya si Suwo terlambat apa sih pertumbuhannya telat ya, Iya. kayak misalnya Hmm. ya gitulah, kurang apa ya, karena nggak Baik kan. diajak ngobrol sama si Minjong, nggak diajak main gitu, kayak bener-bener itu situ gue nggak suka sih. Terus sama yang Minjong nyalahin Chayuri pas Sowo hilang, itu gue Iya kesel karena dia juga nggak tahu kan kalau iya. Chayuri, kalau itu Chayuri, kalau itu ibu kandungnya. Terus Terus pas Minjong minta cerai, gue kayak support banget, ya udah tuh cerai aja gitu. cerai aja ya. Iya biar si Chayuri masuk ke tempatnya lagi gitu kan. Iya iya. Cuma si Chayuri nggak egois sih untungnya dia. Iya Karena dia nggak mau juga kalau Suwo bisa lihat arwah kan, karena nanti dia bisa jadi dukun. betul. Iya dan ternyata keren sih. Nah ini gue sukanya ternyata mana ya? Gue tulis tahu. Jadi tuh ternyata si dewanya ini Mm-mm. kasih hidup karena dua faktor, karena tadi permintaan emaknya si Yuri kan, Karena ini kan minta eh, apa, hidup apa apa sih? bisa ketemu untuk sekali aja Oh ya. iya, Nah, sekali lagi bertemu putrinya, sekali lagi kayak gitu. iya. Terus sama Dewa pengen ngetes apakah si Yuri ini serakah, terus menukarkan masa depan Oh, anaknya atau ya udah ikhlas aja gitu. Nah itu dari situ. Nah ini baru Dewanya yang gue cari-cari. Sepanjang series gue nyari jawaban ini sumpah. Kalau ini gue tahu di tengah-tengah aja. Tapi emang kebutuhan cerita mungkin ya, biar iya, Yuri nebak-nebak gitu. iya benar. Kayak sengaja banget taruh di akhir semuanya. Iya. Padahal Terus ekspektasi gue tuh hmm, sebenarnya Sayuri hidup lagi. iya, Maksudnya dia balik ke Indonesia lagi, itu ekspektasi iya gue. betul. Sama sih Pas gitu. gue, iya pas gue nonton endingnya, enggak Ternyata anjir. enggak. Jadi, ya udah lah ya. Tapi seru sih. Tapi seneng soalnya di endingnya tuh kayak gimana ya, kayak apa, lega banget tau gue nontonnya tuh kayak Ya sih. plong banget gitu lihat. Karena si hmm, Yurinya udah menyelesaikan iya semua tugas dia. udah Aduh kasih gue tahu. sedih banget tau pas dia mau pergi. Kayak dia Nah, piknik sama keluarganya. iya Terus, itu gue sedih tapi bahagia gitu tapi iya sedih 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 bahagia. sedih bahagia anjir. Gue sepanjang ending tuh nyengir aja gue, aduh masa Gila gue lu nyengir gue sendiri. tapi merinding banget tau pas, inget gak lu pas si Sowo bilang selamat jalan mah, yang di akhir akhir loh, selamat Oh jalan tuh. iya iya. Terus Heeh. ngepeluk, wah itu gue Iya merinding itu anjir, aduh gila. pokoknya gue ending tuh nangis, Hmm. nangis bahagia pisan itu. Nangis mulu Ih ini gue ya. nangis mulu. Iya gue nangis mulu tiap episode. Gue nggak tahu sih gue doang yang nangis mulu atau yang lain juga. Enggak kok, temen-temen gue juga ada yang cewek tapi rata-rata Iya. nangis gitu. Mungkin karena kebawa perasaan juga kali ya. Mm-mm. Saya Emang juga cewek. itu kan masalah keluarga mungkin, jadi mereka Oh kan jadi kadang nah, kayak ada yang relate sama iya kehidupan mereka. kan apalagi cewek kan maksudnya
mereka perasa banget. Ya Iya. bukannya cowok nggak perasa, tapi cowok gue susah nangis maksudnya. Tapi berkaca-kaca iya. Berkaca iya kok. Tapi emang kalau kata gue salah satu episodenya kayak ada yang relate sih. Hmm. Maksudnya kayak apa ya? Apalagi sumpah sih gue paling sedih tuh yang benar-benar yang guru TK yang itu nikah terus Hmm. Cayuri ngomong sama bapaknya gitu kan. Iya. Kalau gitu-gitu itu Iya gue itu kayak itu benar-benar tertekan parah. apa bapaknya tulus banget anjir. Kan Iya, muka itu muka orang baik banget. iya. Jadi parah Apalagi yang kan dia dimaki-maki sama ininya kan atasannya kan. atasannya. Eh, dari situ dari castingnya sih pas banget mukanya. Iya banget. Mukanya bener-bener tulus gitu. Iya 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 gitu. Kayak Manut iya aja. kayak orang bener-bener kayak orang baik banget sih Hmm. parah. Terus ini gue ada kata-kata nih yang keren banget nih. Gue catet nih. Ingat gak lo nih yang istri tanpa suami janda, suami tanpa istri duda, anak tanpa orang tua yatim piatu, orang tua tanpa anak tidak bisa disebutkan karena sulit dideskripsikan. Itu kata gue anjir iya juga sih. Iya sih. Nggak ada Iya, nggak ada sebutan orang tua buat iya ya. kehilangan anak Gak ada. Iya benar. itu. Gue catet tuh karena itu nyentuh banget anjir. Terus sama nih eh, yang sempet gue bikin di SW juga sih. Ini jadi pedoman hidup gue banget soalnya. Yang Apa tuh? orang terlalu sibuk mikirin hari esok gitu. Sampai lupa hidup buat hari ini. Hari ini. Itu langsung oh iya relate banget sama gue gitu. Gue sepanjang kuarantin ini sibuk aja tuh belajar kan, nonton tanpa mikir kalau gue hidup nih masih sama keluarga lo gitu, kasih waktu Iya. dia buat sedikit buat keluarga lo gitu. Jadinya gue Kayak gagal. gue sedih banget ya denger kata-kata itu. Pokoknya kata-katanya keren banget anjir, nggak dari Keren sih. episode 1 sampai akhir itu kata-katanya putis banget. Oh iya, ini kan plot utamanya kan setelah gue pelajari dikit ya, maksudnya bukan gue bener banget gitu, nanti takutnya ada netizen yang bla bla. Kan plot utama kan Cayuri pengen anaknya tuh nggak bisa lihat arwah lagi kan. Iya. Nah, tapi kan kalau dari plot utama itu kan pasti ada subplot. Subplot tuh kayak apa cerita pendukung lah yang apa ya yang mendukung plot utama. Nah, ada subplotnya yang nggak guna di kalau dari Apa? ini ya dari perspektif gua. Kan kalau subplot tahu nggak lo yang subplotnya ini ceritanya keluarga Jang Pilseng ya atau siapa sih? Yang mana? Eh, keluarga Jang Pilseng yang ini loh di yang bapak ibu anak tuh yang bertiga mulu. Ingat gak lo? Ingat gak ya gue? Yang bapaknya konyol banget, ibunya make baju pink. Terus sama anaknya cewek. Yang ngintilin anak cowoknya mulu loh. Oh, Iya, itu. Kalau iya. kan kalau secara teori kan subplot itu kan ngebantu maksudnya ngebantu ini menunjang plot utama. Jadinya Cayuri tuh jadinya nggak enak hati buat nggak bantu ini kan nggak bantu keluarga Jang Pilseng. Jadinya waktu Cayuri buat menyelesaikan apa masalah utamanya tuh jadi kehambat. Nah, kalau itu karena betul. bantuin keluarga mereka kan. Karena bantuin keluarga mereka. Nah, ada subplot yang gak guna nih menurut gua, nggak nyusahin Cayuri juga. Ingat gak lo yang subplotnya si Kang Sambong yang ini atlet bisbol. Nah, itu menurut gua apa ya? Nggak guna, soalnya nggak nyusahin ini juga, nggak nyusahin Cayuri kan? Iya ya. Kalau kan gue mikir ini kaitannya apa ya sama Cayuri, terus sampai akhir film
kagak ada juga. Iya Malahan ya. yang repot cuma si itu doang. Yang repot cuma si Gil Gangsang itu Iya yang bener. dokter Iya baru. konyol gitu anjing. Mhm. Terus gue tuh suka banget nih kalau udah si Gi Gangsang sama dokter Jang kalau di ini, Heeh. kalau di rumah sakit tuh kayak Dokter mereka Jang tuh lucu banget. Parah. iya berantem mulu anjir. Gue pokoknya nonton dua orang itu keren dah. Komedinya tuh suka banget gue. Apalagi yang apa namanya? Pas dia manggil dukun ya yang katanya ada apa yang si itu ngikutin Iya. dokter Jang. Nah, Ya dia kan penakut banget kan. iya penakut Gue ngakak banget banget anjir. kalau dia kayak gitu nih. Parah. Terus dia yang diserbu sama fans-fansnya. Iya di super fansnya. Tuh dilemparin. Gue suka siapa tuh nama istrinya? Sahabatnya Nah si Cayuri. itu suka banget Siapa ya tuh. namanya? Gue Gue suka juga tuh suka banget sama anjir. dia. Lu gue Sama. Go Yung Jung. Go Hyun Jung. Ya pokoknya itulah namanya. Itu suka banget. Itu apa ya? Kayak maksudnya deket banget gitu sama mak-mak sekitar. Iya. Tapi sumpah gue suka banget sama acting dia sama Iya. apa yang dilakuin gue suka. Nah, suka banget gue sama dia tuh. Iya. Kalau gue nggak sukanya sama suaminya tuh Gia Gangsang tuh kadang ini banget konyol banget, kesel gue anjir. Maksudnya kadang sampai nggak masuk akal. Emang dokter ada ya yang yang sebego kayak gini anjir. Itu gue kesel banget. Ada dong di film doang. Ya di film ada sih. Aslinya mah kalau ada dokter kayak gitu gimana? Makanya kan ada tuh, gue inget banget percakapan si Cho Gangwa yang ngomong gitu, lu kenapa bisa masuk psikiater sih gitu, jadi dokter psikiater sih gitu gue. Ya, iya juga ya, ini lulus dari mana gitu. Apalagi ya yang gue suka nih. Pokoknya itu tadi nih, gue nyatet kalimat filosofis tuh yang setiap awal sama akhir scene tuh, akhir episode tuh suka banget gue. Gak tahu tuh gimana penulisnya, keren banget. Terus Kata-katanya dapet banget ya. Kata-katanya bisa dapet banget gitu, bingung gue. Terus oh iya, gue nyatet kalau setiap episode tuh biasanya ini dia dikasih ini dulu dikasih flashback pas masih Oh, hidup. Nah, iya terus benar. nanti dibandingin sama yang udah sekarang. Ya. Itu keren banget. Namanya kalau di film time lapse. Terus kadang ini juga dikasih komparasi orang tua yang ideal sama enggak. Kadang si Om Min Jong gitu sama cowok kayak cuma gimana ya, diem-dieman mulu gitu. Iya, itu gue sebel banget. Gue tuh dari awal kayak gak suka banget. Kayak pantesan gitu ya diomongin sama ibu-ibu. Ya gosip lah ya istilahnya. Pantas diomongin karena dia nggak gitu lah. Ternyata udah ibu-ibu gak punya teman. Ibu-ibu gosip di Korea juga ada ya? Ya ada pasti. Ya di semua negara pasti ada dong. Ibu-ibu gosip, tapi itu lebih ngeselin sih daripada di Indonesia anjir. Itu mulutnya goblok banget. Yang sampai di grup kelas ya. Kalau lu inget ibu-ibunya salah kirim malah ke gosipnya malah ke ini. Tapi itu keren, maksudnya ngebantu plot, jadinya emang bikin masalah. Iya. Itu gue di situ kayak mampus salah kirim, mampus. Iya, mampus lu salah kirim, panik banget tuh pasti. Terus si Jong ngeliat kayak kesel banget tuh dia. Itu gue suka di situ pas yang kata mereka bertiga si Min Jong, Chayuri sama siapa tuh tadi namanya yang satu lagi. Go Hyun Jung. Nah itu yang kata nyamperin ibu-ibu gosip itu gue marah. Yang ibu-ibu gosip. Tapi itu kocak sih, keren. Ya walaupun gak masuk akal sih, tapi iya. tapi lucu aja komedinya.
Oh iya, kayak lucu aja. gue tuh sama kurang kurang informasi kenapa sih Oh Minjong kenapa sih Oh Minjong sifatnya begitu? Gue apa ya? Menurut gue Kayak ada itunya. enggak, ya Heeh. penyebabnya dia jadi kayak gitu masih belum ini tahu. Apa mungkin karena Chogangwa ini ya cuek ya? Apa sepanjang Iya nikah kali. gitu? Maksudnya nggak nggak perhatian gitu sama dia. Nggak perhatian. Terus gue kesel banget nih sama Chogangwa. Dia tuh setiap lagi marah atau lagi marahan gitu, nggak pernah mau meluk Om Minjong. Gue tuh Iya. kasihan sama gue tuh sama Om Minjong tuh, ayo dong peluk Om Minjong tuh, kasihan loh dia tuh depresi. Tapi ininya Miane, terus apa lagi tuh kan, Miane, terus Apa ya? tidak apa sih, kencana apa sih tidak apa. Rencana Mene, pokoknya dia selalu ngomong Ayo maaf, maaf, ini bukan salah iya kamu. tidak apa-apa gitu Pokoknya mulu. kayak iya, pokoknya dia tuh kayak ibaratnya kayak selalu nggak pernah nyalahin. Maksudnya kalau misalkan ya gimana gitu deh, anjir gue nggak bisa ngejelasin. Ya mungkin emang semenjak ditinggal Sayuri mungkin dia jadi, Iya sih tapi kayaknya dia kayak masih terpuruk gitu. terpuruk. Maksudnya peluk dong sekali gitu. Iya, Jadi gue yang gregetan nih. Sumpah gue pengen banget dia peluk anjir. Apalagi ya, lu pengen dipeluk dak? yang enggak maksudnya kali-kali gitu peluk. Enggak, kalau peluk Om Minjong mau aja sih. Iya, Om Minjongnya nggak mau. Gemes-gemes gimana gitu dia anjir. Iya, gue tuh sama gemes banget tuh sama Sewo kalau lagi senyum. Itu tuh Iya, itu mah cute banget. tapi gue Gimana? kata orang itu cowok ya aslinya ya, Sewo ya. Emang iya, Iya, gue juga tadi iya, baca di kata itu, tapi cewek ah. iya, nggak tahu, tapi kata temen-temen gue sih cowok. Tapi Iya, gue baca gitu kata. suaranya kan, suaranya maksudnya cewek cewek banget gitu suaranya. Iya, apa mungkin karena anak kecil kali ya. Iya, masih suaranya masih Iya cemprengnya kan sama sih. lah ya. Masih tapi anjir. Tapi masih Parah nggak sih percaya. kalau misalkan cowok dijadiin cewek. Gue takutnya nih ya kan dia syuting jadi cewek gitu. Nanti keterusan anjir. Iya, Dipanggil film ini jadi anak kecil cewek lagi kayak gitu-gitu terus. jangan sampai. Jangan Jangan sampai. sampai gitu. Ada sih. Oh iya, gue sedih banget tuh yang ini ceritanya yang si arwah cewek itu yang bunuh diri. Ingat gak Yang lo? kacamata, Ya yang kacamata, yang emaknya yang ibunya demo di pinggir jalan di terus pinggir jalan anjir, iya itu itu gue juga tuh sedih. sedih banget anjir. Terus Itu apa dia lagi? bunuh diri gara-gara ini ya, Karena ini terlalu di ambisius ya. kantornya ya. Oh, Emang enggak. bukannya Kayaknya karena dia ambisius, terus di kantornya diremehin gitu nih. iya jadi waktu itu lu ingat gak scene yang kata dia udah ngerjain kayak dia kayak ngerjain majalah gitu ya. Iya. Oh, terus Ya, diambil ya? diambil sama Hmm. temennya gitu kan, terus dikasih ke atasannya. Terus temennya itu bilang kalau itu dia yang, maksudnya temennya itu yang ngerjain, bukan hasil kerjanya Iya. si siapa tuh namanya? Itulah, nggak tahu Iya, gua. namanya lu. Nah, Lupa soalnya gua namanya. film ini banyak banget nih karakternya yang arwahnya bingung. Iya, bener banget. Iya. Eh, Terus dia akhirnya hmm, diangkat nggak sih ke atas diangkat. Wah, lupa sama kayaknya. itu loh, sama yang pengusir arwah. Oh, pengusir arwah. Kayaknya belum deh. Setahu gue sih, seingat gue ya. Nah, Nah, lu gue kasihan tuh sama keluarga yang bertiga itu tuh diangkat iya, tapi ini sih gara-gara jadinya maksudnya dia karena di dia nolongin Sowo. karena nolongin cowok. Tapi kan ujung-ujungnya anaknya Jang Pilseng kan jadi maksudnya dapat perhatian lah dari Mm-mm. dari Chayuri. Kalau lu inget ini yang di akhir episode dia diajak makan bareng Oh, sama inget lagi itu tuh di aduh rumahnya kan, di rumahnya di rumahnya Chayuri kan. ya ya
Itu tuh padahal kan rencananya kan keluarga itu pengen sampai Jang Pilseng nikah kan, Heeh. tapi ya Tapi akhirnya karena bantuin sih. Lu di nonton Chloe kan, Di? Nonton nggak? enggak. Chloe? Oh, nggak nonton. Soalnya yang itu ini nih si siapa? Si dukun cowok itu. Mm-mm. Nah, itu dukun cowok itu main di Chloe. Nah, di Chloe itu perannya komedi. Jadi ya yang udah nonton tuh suka ngakak sendiri soalnya kayak gak cocok banget anjir dia jadi dukun gitu. Mukanya muka lawak. Bukannya itu loh. Hmm. Orang banyak bilang dia mirip Suneo gitu. Anjir Suneo. Oh iya kan, gue kan penasaran ya kan di ending kan akhirnya si Sewo kan udah gede ya Iya. si Sewo. Nah, Mm-mm. gue tuh bingung di si Oh Minjong ini jadi cerai atau enggak? Enggak. Soalnya di akhir scene di area episode mukanya nggak dikeliatin. Jadi Iya. cuma Tapi cuma muka bapaknya juga nggak dilihatin. iya muka Dilihatin nggak bapaknya sih? juga enggak. Ya. Terus tapi ya Om Minjong juga nggak dikeliatin. Kata gue ini ganti istri atau enggak ya gitu. Soalnya kan sampai akhir film nggak dijelasin tahu si Om Minjong apa Mm-mm. tetap cerai atau enggak kan. Tapi kayaknya enggak deh. Lu lihat gak sih yang pas dia keluar dari mana tuh? Kayak apa sih tempat yang dia mau cerai-cerai gitu loh. Nah dia kan keluar tuh bawa surat terus dia sobek suratnya. Terus kan Oh. dibilang juga sama Cayuri kan kalau misalnya jangan apa namanya jangan cerai gitu deh pokoknya karena ya udah itu emang udah tempatnya si Minjong kan bukan tempat Iya. si Cayuri lagi. Iya. Baik hati sekali. Betul juga sih kan kata dukun cowok tuh. Dia bilang kan si dukun cewek tuh Bumi Dong kan kayak perjuangin arwahnya banget gitu biar nggak Iya. cepet-cepet ke atas kan. Terus kata si dukun cowok nggak bakal ada arwah yang nggak nyesel. Jadi Iya. setiap arwah tuh pasti ada penyesalan entah karena ini karena itulah gitu. Itu kata gue. Pokoknya banyak lah intinya nyesel. Betul juga sih. Nggak mungkin kita meninggal nih suatu saat itu terus nggak nyesel karena Iya ya kan pasti semuanya bakal nyesel juga. Ya pasti. makanya lu kalau gue bisa nyatet semuanya, gue catet dah itu kata-kata keren di. Tapi ada loh di YouTube loh kalau lu cari nih. Quote Hi Bye Mama. Ada tau. Gue Ya nanti Allah, benar karena emang bener-bener apa ya itu siapa yang bikin ya kayak nggak bisa tahu. banget loh dapet banget. Gue lupa nyari nama penulisnya sih, tapi keren lah. Ya walaupun ceritanya emang tentang arwah yang pengen anaknya nggak bisa lihat arwah doang sih, tapi di situ tuh pelajaran hidup banyak banget anjir. Banyak banget. Banyak banget. Apalagi nih? Makanya kita Gua hidup tuh harus apa ya? harus pokoknya manfaatin waktu deh. Bersahaja. Iya deh, manfaatin waktu sama keluarga, sama orang-orang terdekat. Betul. Karena kan kita kan mati tuh nggak ada yang tahu kan, atau Iya. mendadak. Mm-mm. Dan lo nggak sempat minta maaf ke siapapun, Iya. ada salah, lo lagi musuhan sama siapa lah itu pokoknya. Jadi ya udahlah, berbuat baik dari sekarang. Asik. Asik. Enggak, ini tapi betul loh. Ini maksudnya walaupun dari drama Korea gitu, walaupun banyak yang nggak suka sama drakor karena lebay dan segala macem, Iya. tapi setelah misalnya kalian nonton tuh apa ya banyak banget yang bisa dipelajarin gitu. Iya. Contohnya ya ini tentang hidup. Ya ya sekali lagi walaupun arwahnya dibuat-buat gitu fiksi, Iya. Tapi gue emang percaya. percaya, gue juga sih percaya. Percaya banget. Ya. Tentang Karena arwah. emang relate gitu di gue. Hmm. Yang kayak gue ceritain kemarin, Dok. Iya. Ceritain dong. Ceritain dong. Ceritain nih.
Ceritain Emang aja. nggak tahu ya, mungkin emang kebetulan kali ya Hmm. karena nonton film ini terus karena ngebahas kayak arwah misal gitu kan.